Shalom, selamat bergabung dengan program Sikat Selidiki Alkitab. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami puji kami muliakan nama-Mu Tuhan. Pada saat ini kami akan mendalami firman-Mu. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus-Mu boleh membawa hati dan pikiran kami menerima akan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saat ini kita akan melanjutkan sesi yang ke-6 mengenal sifat Allah melalui 10 hukumnya dengan subtopik 10 hukum Allah dalam perjanjian baru. Ini menarik. Ayat inti yang kami bawa adalah Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40. Jawab Yesus kepada orang Farisi, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, kasih kepada Allah, hukum pertama sampai hukum keempat. Jangan ada ilah lain, jangan menyembah patung, jangan menyebutkan nama dengan sia-sia. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kamu bekerja. Hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, nggak boleh bekerja. Baik anak laki-laki, baik anak perempuan, dan seterusnya. Itu adalah kasih kepada Allah. Hukum pertama sampai hukum keempat. Hukum yang kedua yang sama dengan itulah kasihilah sesama manusia. Dan hukum yang kelima sampai hukum yang ke-10. Hormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesama. Perhatikan ayat 40. Kepada kedua hukum inilah, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, yaitu disebut 10 hukum Allah, tergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Maksud kami hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi inilah 10 hukum Tuhan. Alkitab menunjukkan bahwa Allah mempunyai pemerintahan. Dalam Mazmur 103 ayat 19. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Mazmur 89 ayat 14. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Baik. Dari 10 perintah Allah, mana yang dihapuskan? Nah, ini pertanyaan menarik ini. Baik. Hukum yang pertama, apakah sudah dihapuskan? Barusan kita baca ayat inti, bahwa kita harus mengasihi Allah, mengutamakan Allah dalam kitab perjanjian baru. Dan ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Artinya, jangan ada ilah lain. Alkitab menegaskan, utamakan, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang kedua, ini juga adalah perintah kedua, yaitu orang-orang yang sujud menyembah patung tentunya memerlukan Injil dari darah Yesus. Kalau kita baca kisah pasal 7, 6, dan 17, bahwa di Athena Paulus bersedih hati. Kenapa? Karena kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Jadi, hukum kedua masih berlaku karena Rasul Paulus sangat membenci orang-orang yang menyembah patung. Hukum yang ketiga, Yesus mengatakan kewajiban untuk mengikat perintah ketiga. Apa itu? Jangan sekali-sekali bersumpah palsu, menyebutkan nama Allah dengan sia-sia. Oh, demi Tuhan. Matius 5, 34, 37, dan Galatia 5, 12 mengatakan, jangan bersumpah demi surga atau bumi. Jika iya, katakanlah iya, dan jika tidak, katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Perhatikan, meniadakan perintah keempat ini akan membuang salah satu berkat yang besar yang Tuhan berikan kepada manusia.
Memelihara hari Sabat adalah berkat besar. Ingat, Yesus Kristus dalam Lukas pasal 4 ayat 16 memberikan teladan bahwa setiap hari Sabat dia pergi ke sinagog. Dan itu adalah kebiasaannya selama dia di dunia. Markus 2:27, Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia. Kisah 17 ayat 2, murid-murid daripada Yesus, kebiasaan mereka bersama rasul-rasulnya beribadah pada hari Sabat. Itu perintah keempat. Nah, perintah yang kelima mengenai hormati orang tua. Perintah kelima adalah dasar dari semua hubungan kekeluargaan. Efesus 6 ayat 1 dan 2, Yesus menyebutkan bahwa hai anak-anak, tunduklah kepada orang tuamu, hormatilah orang tuamu, dan seterusnya. Mazmur Matius 19 ayat 19 mengatakan, hormatilah orang tua, itu harus dilakukan. Yang keenam, Yesus meninggikan tuntutan untuk mengikat dari perintah keenam. Apa itu? Jangan membunuh. Bahkan dalam Matius 5 ayat 22 sampai 21 dan 22 dikatakan, marah sama dengan membunuh. Dijebarkan lebih luas lagi. 1 Yohanes 3:15, yang membenci saudara adalah pembunuh. Itu bagian hukum keenam. Hukum ketujuh, jangan berzina. Ajaran Yesus dalam Matius 5, 27-28 bahwa memandang orang lain karena rasa berahi sudah masuk dalam perzinahan di dalam hati. Yohanes 8:3-11, yaitu kisah wanita yang tertangkap masa berzina. Apa kata Yesus? Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat zina lagi. Artinya, hukum ketujuh itu masih eksis dan berlaku. Yang kedelapan, larangan tentang jangan mencuri. Ada banyak tertulis dalam Perjanjian Baru. Matius 19 ayat 18 berkata bahwa larangan mencuri itu adalah sangat jelas, khususnya kepada jawaban kepada orang muda itu. Jangan kamu mencuri. Roma 13 ayat 9 mengatakan, Paulus mengulanginya sebagai bagian dari hukum kasih kepada sama manusia, yaitu perintah tegas untuk berhenti mencuri dan memulai bekerja keras. Efesus pasal 4 ayat 28. Jadi larangan mencuri itu masih ada, bahkan sampai hari ini. Di setiap negara dilarang. Artinya 10 hukum itu masih berlaku. Matius 19 ayat 18, yaitu hukum yang ke-9. Yesus berkata, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Nah, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan menjadi saksi dusta. Jadi hukum ini jelas tidak dihapuskan. Hukum yang ke-10, yaitu mengingini sesama manusia. Di dalam Roma pasal 13 ayat 9, bahwa jangan mengingini sesama manusia, jangan mengingini istri ataupun harta benda daripada sesama manusia. Maka katakan, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dengan kata yang lain, 10 hukum Allah sangat nyata hingga pada saat ini, bahkan kekal selama-lamanya hingga dalam kekekalan. Yakobus 1 beliau mengatakan hukum 10 ada 10 hukum Allah, itu hukum moral, bukanlah menjadi perhambaan. Justru itu disebut hukum kemerdekaan. Bila kita tidak mencuri, tidak berzina, tidak berjasa dusta, dan yang lainnya, maka kita merdeka dalam kehidupan kita. Artinya tidak ada hukuman, tidak ada penindasan ataupun hal-hal yang lain. Bagaimana dengan menghormati ke-10 perintah? Masih ingat Yohanes 15 ayat 10? Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal dalam kasihnya. Artinya, perintah Yesus Kristus adalah 10 hukumnya. Hukum moral tetap berakar dalam hubungan antara pencipta dan ciptaannya. Tetapi hukum-hukum upacara, hukum-hukum seremonial sudah berakhir di salib. Dalam Efesus pasal 2 ayat 15 dan Kolose 3 14 sampai Kolose 6 3 ayat 16 dan 17. Yesus mengajarkan penurutan. Perhatikan dalam Matius 7 ayat 1 dan 4. Bukan setiap orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak di surga. Pada hari terakhir, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat di dalam aku,
mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Mereka sudah berbuat baik kok, menyembuhkan orang dan yang lain-lainnya. Yang Tuhan rindukan melakukan kehendaknya. Apa kehendaknya? Kalau kamu mengasihi aku, turutilah perintahku. Yohanes 14:15, kamu ulangi ini, sangat baik untuk direnungkan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 1 Yohanes 2, 3, dan 4, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintah-perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Dengan kata lain, kita adalah anak iblis. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi bagian kita. Sehingga Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini adalah keturunan Roh Kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita. Untuk itu mari kita berdoa. Bapak di surga, firman-Mu 10 hukum Allah nyata dalam perjanjian baru. Bukan hanya dalam perjanjian lama, bahkan 10 firman-Mu kekal selama-lamanya, sampai dalam kekekalan pun. Kiranya kami yang sudah mendengarkan, menyelidiki Alkitab, mengetahui kebenaran tersebut, kami boleh percaya dan kami mengasihi Engkau dengan menuruti akan perintah-perintah-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa bagikan kepada sahabat-sahabat sehingga mereka banyak diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.